teman-teman, kembali lagi bersama saya Wanda Tarisa, NIM 2210417731 dengan dosen Bapak Andi Mursalin, SEMM. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tugas presentasi Supply Chain Management. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu Supply Chain Management. Nah, manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Nah, yang berikutnya itu ada komponen SCM. Apa saja komponen dalam SCM? Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan mengidentifikasi tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, yang kedua, pengadaan. Mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang ketiga, produksi. Mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat waktu dan hemat. Dan yang terakhir itu logistik, mengkoordinasikan pergerakan barang termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengirim produk ke pelanggan. Selanjutnya, itu pentingnya dalam bisnis. Yang pertama itu ada efisiensi. Nah, mengoptimalkan proses rantai pasokan mengurangi biaya dan menghilangkan pemborosan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya kepuasan pelanggan, pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu keunggulan kompetitif. Nah, rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Selanjutnya, apa saja tantangan dalam SCM? Yang pertama itu ada visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas real time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Kedua, manajemen persediaan. Menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpangan yang berlebihan. Dan terakhir, manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting karena untuk kualitas dan kendala yang konsisten. Selanjutnya teknologi dan alat. Yang pertama itu ada blockchain atau rantai blok. Memastikan transparansi, kepercayaan dan keterlusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasikan transaksi secara umum atau secara aman. Berikutnya itu robotik dan automation. Nah, mengotomasikan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi dan meningkatkan efisiensi gudang dan fasilitas manufaktur. Berikutnya itu ada analisis tingkat lanjut. Memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. Berikutnya, apa manfaat dari SCM? Pertama itu penghematan biaya. Rantai pasokan yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan prosesan pemesanan. Nah, kedua, peningkatan fleksibilitas. Rantai pasokan yang tangkas dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar yang menangani gangguan yang tidak terduga.
Nah, yang ketiga, berkelanjutan atau rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Nah, pembahasan yang terakhir ini ada studi kasus. Pertama itu ada Apple, rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Lalu itu ada Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokannya yang gesit yang memungkinkan merespons perubahan tren fashion dengan cepat. Nah, yang ketiga itu ada Amazon. Nah, sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal sehingga berkontribusi pada dominasinya dalam e-commerce. Dan terakhir itu ada Walmart. Nah, rantai pasok Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.